merupakan tugas proyek yang diberikan oleh Ibu dosen, yaitu Bu Titin. Saya Ari Anggara Saputra selaku moderator sekaligus pemateri, dan rekan saya Sarana Putri sebagai pemateri, saya Nia Angelina sebagai pemateri juga. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita mendengarkan tugas atau materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sarah Ananda. Setiap manusia memiliki hak dan martabat yang melekat sejak lahir. Hak tersebut tidak bisa diambil oleh orang lain dan orang lain wajib menghargai hak tersebut. Dinamakan sebagai hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh setiap orang demi kehormatan serta perlindungan. Setiap manusia memiliki hak dan martabat yang melekat sejak lahir. Hak tersebut tidak bisa diambil oleh orang lain dan orang lain wajib menghargai hak tersebut. Dan hak-hak tersebut dinamakan sebagai hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum pemerintah, dan siap perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu sifat hak asasi manusia adalah universal. Universal berarti berlaku bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan kelompok apapun. Di Indonesia, penegakan hak asasi manusia didasarkan pada ideologi negara, yaitu Pancasila. Beberapa peraturan perundang-undang yang menjamin hak asasi manusia, diantaranya 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1900 tentang hak asasi manusia. 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Nilai praktis. Nilai praktis merupakan realisasi nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia dalam nilai praktis dapat terwujud jika nilai dasar dan nilai instrumental dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setiap warga negara. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang dimilikinya. Ada 3 nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai berikut. 1. Nilai idea. Nilai idea merupakan nilai yang berhubungan dengan hakikat sila Pancasila kelima. Nilai idea bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar. Kita menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang dimilikinya. Ada 3 nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai berikut. 1. Nilai idea. Nilai idea merupakan nilai yang berhubungan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai idea bersifat universal. Nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai ideal Pancasila. Singkatnya, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Pada dasarnya, nilai instrumental berbentuk ketentuan konstitusional seperti undang-undang hingga peraturan daerah. Nilai instrumental menjamin hak asasi manusia. Hubungan Pancasila dan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila secara umum dipahami melindungi arti dari 5 dasar. Kelima dasar ini adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang memberi apa? Memberi kekuatan kehidupan bangsa-bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengajar kehidupan lahir batin yang baik di dalam bermasyarakat Indonesia. Pancasila sesungguhnya telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diperinci dalam batang tubuhnya yang merupakan hukum dasar, hukum yang konstitusional dan fundamental bagi negara Republik Indonesia.
Hubungan antara Pancasila dan HAM di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, penjabaran ini sesuai dengan 5 sila yang ada kita tekuni. Yang pertama yaitu sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ketuhanan yang Maha Esa ialah menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini berselarasan dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2 yang mencantumkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila yang kedua ini yaitu menempatkan bahwa setiap warga negara berhak atas kedudukannya yang sama dalam hukum, serta tidak memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan dari perundang-undangan. Sila yang ketiga yaitu berisi sila persatuan Indonesia, mengamatkan adanya unsur pemersatuan di antara warga negara dengan semangat rela berkorban, menempatkan kepentingan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM pasal 1 bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintah bernegara dan bermasyarakat yang berdemonstrasi menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intervensi yang membelakangi hak-hak penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan, sehingga setiap orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri atau inisiatif sendiri dapat mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini sesuai dengan Deklarasi HAM. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perorangan dan dilindungi pemanfaatan oleh negara serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya. Di sini ditunjukkan bagi kepentingan umum, tidak ada pembedaan ataupun diskriminasi antara individu. Sekian dan terima kasih. Sekian hasil dari persentase tugas proyek kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.